24 September 2025, di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Gor Kecamatan Cipongkor, pelajar mengalami ulu hati, mual, muntah, dan sakit kepala. Mereka dikumpulkan di satu tempat. Diketahui mereka mengalami keracunan setelah 2 jam mengonsumsi makanan dari program MBG. Nah, ini bisa jadi terjadi kong kali kong, misalnya ini sebenarnya dapur nggak memenuhi syarat. Nah, nanti kalau kita ini akan mulai inspeksi satu persatu dapur, akan ada bentuk kita tim, nanti kita jam 2 kita ada rapat, kita akan... Apakah ini bisa membaik, ya kan? Mental masyarakat Indonesia loh, itu... Aduh teman-teman, sebenarnya maaf ya buat teman-temanku yang ada di BGN, karena sebenarnya aku ini sempat dibilangin nggak ya? Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain, apa kabarnya semuanya? Oke, sebelum kita mulai membahas tentang makan bergizi gratis MBG, ya kan? Aku mau disclaimer dulu nih. Yang pertama, kisah dunia lain ini enggak menerima sepeser pun uang dari manapun. Kita bukan buzzer, teman-teman. Yang pertama, nanti kalau ada yang bilang buzzer segala macam fitnah, aku tagih di akhirat. Yang kedua, kita karena kita independen, ya kan, makanya kita bebas ngomong sana sini. Dan yang ketiga, ini moga-moga kita bakalan didengar. Jadi kalian boleh nulisin komentar, segala macam komentar yang membangun, dan kita akan bahas tentang MBG yang bikin orang keracunan. Betul. Waduh. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Kan, aku sama nyatet poin-poinnya ya. Silakan dimulai. Belakangan ini kan lagi viral banget nih kasus MBG yang keracunan. Seperti yang teman-teman ketahui kan, MBG ini salah satu program unggulan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya. Tapi ini dari awal program ini dimulai, udah mulai timbul beberapa masalah, hingga yang sedang viral ini ya keracunan nih, ya kan? Nah, dari BGN sendiri sudah tercatat dari Januari sampai September sudah ada 4.711 kasus keracunan. Banyak ya. Nah, banyak bahkan banget dari ya. JPPI klaim malah ada 5.000-an orang yang terkena kasus keracunan. Nah, kita simak dulu video berikutnya ini. Silakan. 24 September 2025, di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Gor Kecamatan Cipongkor, pelajar mengalami ulu hati, mual, muntah, dan sakit kepala. Mereka dikumpulkan di satu tempat. Diketahui mereka mengalami keracunan setelah 2 jam mengonsumsi makanan dari program MBG. Iis, orang tua dari salah satu siswa, mengatakan, menurut anaknya, daging yang disajikan menebarkan bau kurang sedap. Anaknya awalnya tak masalah mengonsumsi makanan dari MBG, namun malamnya mengalami mual dan juga muntah. Nah, videonya benar-benar rame banget kan di sosial media. Viral banget. Sebenarnya menurut aku nih program MBG bagus ya, tapi menurut Kiatmo sendiri, kira-kira apa yang salah dari program ini? Karena sekarang jadi pro kontra gitu kan, terlebih dari kasus keracunan ini, kira-kira gimana ya? Oke, pertama, tonton lagi di awal, kita bukan buzzernya siapa-siapa, tolong please. Tapi sekarang aku mau sedikit belain Pak Prabowo, karena aku nggak mau si orang satu itu naik kan. Habis ini gempar itu ijazahnya, kita bakalan bahas minggu depan ya, komentar kalian. Oke, jadi MBG gimana dan seperti apa lah ya MBG. MBG itu kan makan bergizi gratis ya. Ini adalah salah satu program populis, program unggulan yang populis, karena dampaknya bisa dirasakan oleh setiap masyarakat. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Akhirnya anggarannya MBG ini luar biasa, 335 triliun teman-teman. 335 triliun itu banyak loh ya. Triliun bukan miliar. Bukan, triliun ini benar-benar mencakup seluruh Indonesia. Dan program ini sebenarnya ditujukan untuk para peserta didik, anak-anak sekolah itu loh. Betul. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan aku dengar di berita ada yang TK juga. Terus kemudian nanti akan ada pengembangannya untuk ibu hamil dan menyusui. Sebenarnya dari programnya MBG itu ya seperti itu. Tapi ya
dari awal memang program ini menuai banyak sekali pro dan kontra. Aku bakalan bahas sedikit tentang masalah-masalahnya ya. Ini ada beberapa masalah yang aku memang harus catat. Yang pertama, kalau kita ingat di awal-awal dulu, ini masalah adalah vendor-vendornya atau dapur-dapur MBG-nya. Ada yang pertama adalah masalah pembayaran yang sempat geger kan dulu. Itu sempat ada beberapa vendor yang merasa belum dibayar karena emang anggarannya belum turun di waktu itu. Kebanyakan mereka adalah orang yang modalnya pas-pasan kalau aku bilang. Kalau modalnya pas-pasan, terus habis itu harus muter, nggak dibayar-bayar, memang susah. Terus masalah yang kedua ini adalah pemerataan. Pemerataan program ini ternyata kalau menurut beberapa yang aku lihat ya, ini belum mencakup ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Bahkan memang ya aku tahu ini memang untuk keadilan sosial ya, yang kaya yang miskin makannya sama kan, bareng kan. Tapi beberapa tempat itu memang bukan wilayah-wilayah yang tepat sasaran karena orang-orang yang sekolah di situ itu dalam keadaan quote and quote mereka masih mampu dibandingkan dengan daerah-daerah yang seharusnya mendapatkannya lebih, seperti itu. Berarti masalahnya apa tadi? Pembayaran di awal, kemudian ada masalah pemerataan. Nah, ini ada lagi yang viral. Apa tuh? Uji itu loh, apa omprengannya itu loh. Pernah denger nggak isunya? Yang apa impor dari Cina kemudian diproses dengan minyak babi. Pernah dengar kan yang itu? Pernah dengar. Itu udah ada ujinya di MUI. MUI kan halal haramnya ya. Sebenarnya masih banyak lagi masalah-masalah di dalam pelaksanaannya. Teknis lah semuanya ini pokoknya secara konseptual, konsepnya kan bagus, ngasih makan orang. Ya kan? Kalau dari Kiai Arif Zamzami, kalau kita memberi makan ke orang, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebenarnya seperti itu. Itu dawuhnya beliau lah, dawuhnya Kiai Arif Zamzami. Nah, kemudian maksud dan tujuan program ini sebenarnya memang sangat bagus sekali. Ini kan mau memeratakan gizi untuk anak-anak masyarakat Indonesia, mengatasi stunting dan lain sebagainya ya. Nah, namun eksekusi dari program yang seperti ini nggak simpel sama sekali. Mungkin di beberapa negara karena demografinya tidak seperti di Indonesia, itu sangat mudah dilakukan. Tapi ini Indonesia, sekali lagi ini Indonesia, salah satu negara dengan wilayah yang terluas di dunia, dengan berbagai macam karakteristik penduduk. Sebenarnya aku tahu apa yang tujuan terselubung dalam program ini. Selain memang untuk tujuannya populis ya, fair aja kita. Ini tujuannya untuk tujuan populis. Tapi sekali lagi gini teman-teman. Ini kalau satu dapur mempekerjakan anggaplah 50 orang sampai 100 orang, mulai dari tukang masak, tukang cuci dan lain sebagainya, tukang anter. Berapa banyak pekerja yang terserap sebenarnya? Banyak kan? Banyak. Jadi ekonomi itu bisa berputar. 1000 penduduk, paling nggak 10%-nya, 100 orang yang ada di situ, itu udah punya penghasilan lagi. Nggak seperti 19 juta lapangan kerja yang nggak jelas sampai sekarang. Itu udah jelas itu. Ya kan? Siapa sih yang bilang 19 juta lapangan kerja? Aku kan? Aku kan yang bilang barusan. Iya, barusan aku yang bilang. Nah, kira-kira yang seperti itu. Jadi ini tujuannya sebenarnya sepertinya simple. Makan gratis, makan bergizi gratis, udah gitu doang. Tapi sebenarnya kompleksitasnya ini lumayan bagus. Ya pasti karena kan penyalurannya aja untuk ke seluruh Indonesia kan. Betul. Ya, otomatis itu juga perlu tahapan. Nah, yang bawah-bawahnya ini nih, ya kan kira-kira gimana? Yang bawah-bawahnya ini, ya ini eksekutornya ini. Ini kaget. Eksekutornya ini kaget. Berapa banyak sih di Indonesia ya? Di Indonesia. Aku nggak bilang orang-orang yang inilah, nggak bilang orang-orang yang baru buka lah. Aku bilang catering profesional aja. Catering profesional, berapa banyak di Indonesia catering profesional yang bisa menyediakan segitu banyak makanan, sejumlah besar itu makanan, setiap hari dengan menu berbeda-beda, dengan satu budgetnya adalah 10.000 dikurangi biaya produksi. Berapa banyak kira-kira?
Iya, setelah 10.000 ya. 10.000. Sebenarnya ya apa ya? Sebenarnya budgetnya emang segitu. Kalau mau bergizi kita bisa debatable banyak sekali itu teknisnya. Tapi ya memang apa namanya? Memang pada kenyataannya nggak banyak kok di Indonesia yang bisa ngehandle seperti itu. Kalaupun terjadi carut-marut kekacauan di tingkat teknisnya, ya memang harus belajar. Makanya harus ada standarisasinya sebenarnya. Iya benar, karena kan untuk pemerataan sendiri aja beda-beda kan. Karena yang aku lihat nih yang viral-viral aja ya di TikTok, kayak ada yang makanannya tipenya begini, menu-menunya tipenya menunya seperti ini, tapi ada yang oke segala macam, jadi comparison gitu loh. Betul. Padahal kan budgetnya sama, berarti kan tergantung si pengelolanya ya kan. Ya betul. Bahkan kemarin ada anggota DPR yang ikut mendirikan dapur MBG, ya kan. Pernyataannya mereka nggak akan mengganggu kinerja, ya kan. Ada pertanyaannya lagi, apakah itu mengganggu kinerja? Kalau mengganggu kinerjanya yang mana sih sebenarnya? Nggak tahu aku kinerjanya DPR, tolong dijelasin kalau ada yang tahu. Terus lanjut Kita lagi. tarik mundur lagi, Oke. kemarin kan banyak banget nih kasus keracunan yang terjadi. Oke. Bisa kita kilas balik lagi kali ya, daerah apa aja sih kemarin yang terkena dari datanya itu? Ini ya daerah-daerahnya yang sempat terpantau media dan viral ya. Aku sempat catat beberapa. Jadi gini, ada beberapa memang daerah-daerah yang masuk ke berita nasional. Jadi tadi datanya datanya BGN itu 4.711. Terus datanya dari JPPI lebih dari 5.000 katanya. Oke. Nah, ini ya, aku sempat mencatat beberapa. Tadi dari Januari sampai September. Oke, dari Januari ini yang tercatat ada 16 Januari di Kabupaten Sukoharjo. Ini ada 10 siswa SD yang mengalami mual-mual. 18 Februari di Sumba Timur 29 siswa SD mengalami kejadian yang serupa. Pada 23 April kayaknya tiap bulan ini. Januari, Februari, Maret sih nggak ada. Dan kotanya beda-beda itu ya? Beda-beda. 23 April ada di Bombana. Bombana itu Sulawesi Tengah ya. Ini siswa SD lagi. Dan kemudian di Cianjur di tanggal yang sama, di Cianjur ini 78 siswa dan warga. Jadi ratusan. Jadi ceritanya yang di Cianjur ini setelah MBG-nya diberikan ke siswa, itu kan masih ada sisa di dapurnya. Kemudian diberikan warga yang hajatan, ada selamatan gitu. Keracunan semua. Semuanya keracunan. Lanjut lagi, April ya. Mei 11 Mei. Di kota Bogor, dekat rumahmu ini, di Bogor ini. 210 siswa, mulai dari TK sampai SMP, mengalami sakit, mual, dan pusing. Parah ini. Mual pusing ya? Ya. Rata-rata kayak serupa deh ini. Adikmu dapat MBG nggak? Dapat ya? Tapi nggak apa-apa? Dia pernah waktu dapat nasi goreng kalau nggak salah ya, dia sakit perut katanya. Tuh, kan? Nah cuman nggak tahu ya itu udah emang rame atau enggak, apa emang lagi nggak bagus aja pencernaannya, yang belum tahu. Cuman dia waktu itu ada cerita, iya kak dia dikasih makan, nggak cocok. Nanti kita bahas. Tadi di 11 Mei di Bogor ya. Kemudian lanjut lagi 27 Agustus. Ini di Lebong, Bengkulu. Ini banyak ya? Banyak. 427 siswa. Banyak kan? Banyak banget. 427 siswa. Lanjut lagi dari Agustus ke 17 September. Ini di Banggai. Ini yang kemarin viral itu loh. Gara-gara ikan cakalang ini loh. Ikan cakalang yang katanya ganti supplier. Itu 251 siswa. Makin banyak ya? Makin banyak kan? Makin lama makin banyak kan? Di tanggal yang sama, masih di tanggal 17 September, ini di Garut. Ada 150 siswa mulai dari SD sampai SMP yang mengalami hal yang serupa, keracunan. Masih lagi di September tanggal 23. Makin banyak nih September. Iya, September makin gak karu-karuan ya. Ini yang kemarin viral di Cipongkor, yang sampai videonya kita bisa simak ya, separah apa itu. Ini anak-anak SMA loh, anak-anak SMA bisa sampai apa ya, aku sedih lihatnya. Aku bayangin kalau adikku atau keponakanku terus mengalami hal seperti itu, waduh nggak tega sih. Itu bisa sampai
separah itu. Di Cipongkor, Bandung Barat ini ada 364 siswa. Banyak ya. Makin banyak. Ini masih di bulan September ada berapa kejadian? 1, 2, 3. 3 kejadian ya. Ada lagi tanggal 24 September. Oh. 24 September ini baru kemarin ya, berarti ya baru kemarin. Ini di Ketapang, Kalimantan Barat. Kurang lebih 20 orang mengalami mual-mual yang hiu itu. Ah iya, katanya pakai ikan hiu. Iya, daging hiu. Nggak apa-apa, bisa dikonsumsi sih sebenarnya daging ikan hiu itu memang. Orang-orang komennya kan ada ikan yang lain katanya. Ada ikan yang lain. Kenapa pakai itu? Harganya guys sebenarnya. Jadi kalau kita bilang ikan-ikanan ya kan, ikan-ikanan itu semua ikan itu mempunyai kandungan sendiri. Aku pemancing ya kan. Ada yang namanya ikan eskolar, itu oil fish kalau orang-orang bilang. Dagingnya bergizi nggak? Bergizi. Tapi kalau kita makan itu kebanyakan, waduh. Keracunan jadi. Wah, sampai mules bolak-balik ke kamar mandi itu. Itu Tapi ikan ini kan eskolar. berarti menunya beda-beda. Tapi kira-kira apa yang nyebabin kayak gitu? Karena gejalanya sama ya, mual sama apa tadi? Sama pusing. Mual sama pusing, kemudian muntah-muntah. Ini Seperti itu. udah ada ininya belum sih datanya? Sorry aku belum tahu soalnya. Data kayak dari ini konklusinya itu penyebabnya apa? Ada berbagai macam, mulai dari yang disebut bakteri, salah olah dan lain sebagainya, yang disebut sama kepala BGN Pak Dadan ya, itu disebut seperti itu. Cuman ini kan semuanya angka statistik ya, angka statistik. Gini, kita perlu tinggalkan angka statistik sih sebenarnya, karena 1 orang sama 100 orang itu nggak ada bedanya. Ini keselamatan orang sebenarnya. Ini menyangkut dengan keselamatan orang. Jadi apa ya? Bisa dibilang kalau seumpamanya sebabnya apa? Kok bisa seperti itu? Bolehlah terjadi perdebatan segala macam. Yang kesimpulannya nanti cuma satu. Kesimpulannya adalah pengelolaannya masih belum benar, masih belum beres. Berarti pelaksana atau pengelolanya dong ini yang bermasalah. Ya kan, apa namanya, pelaksananya kan dari Badan Gizi Nasional, kemudian diberikan ke vendor-vendor segala macam. Kalau aku bilang, memang susah ngatur segitu banyak itu memang susah. Ini challenge sih kalau aku bilang. Betul. Tapi kalau misalnya kan udah banyak case keracunan nih. Nah sekarang banyak pro kontra juga. Kira-kira program MBG ini sudut pandangnya nih bakal berjalan mulus atau akan ada kayak gimana nih? Dari Januari sampai September aja udah. Di awal kita bahas masalah yang mulai dari masalah pembayaran sampai masalah keracunan. Ini panjang ya daftar masalahnya ya. Tapi yang parah ya keracunan ya, karena kan itu keselamatan. Keselamatan nyawa. Anak-anak sekolah. Waduh, rawan banget itu. Aduh, aku nggak bisa bayangin anak-anak berangkat ke sekolah niatnya cari ilmu, kemudian dapatnya maut ya kan, bahaya itu sebenarnya. Nyatanya hingga saat ini belum berjalan dengan baik. Ini fakta. Faktanya seperti itu. Nah, apakah ini bisa membaik, ya kan? Mental masyarakat Indonesia loh, itu, aduh teman-teman, sebenarnya maaf ya buat teman-temanku yang ada di BGN, karena sebenarnya aku ini sempat dibilangin nggak ya? Dibilangin aja lah ya, dibilangin aja nggak apa. Aku itu sempat ikut syukurannya BGN di salah satu tempat di Jakarta Timur pertama. Kemudian aku juga lagi dimandati untuk ngobrol sama beberapa orang BGN sebenarnya. Ada beberapa hal yang mau kita bahas. Kalian nggak percaya? Besok tak datengin cucunya Pak Harto kalian. Iya, memang kita lagi ngobrol seperti itu. Diakui ataupun tidak ya, memang mentalnya orang Indonesia itu susah teman-teman. Nanti kalau ada proyek ya kan, yang dipikirin itu apa ya? Yang dipikirin itu udah duitnya duluan gitu loh. Bukan kemaslahatannya duluan. Kalau di level pimpinannya, di top pimpinannya itu bener teman-teman. Cuman di pelaksanaannya ini yang nanti sekarang gini loh. Siapa orang yang bangun dapur gizi nasional, dapur MBG ini? Hatinya cuman urusan aku mau cari berkah Tuhan. Berapa banyak kira-kira? Cari cuan kan pasti, ya cari duit. Dan itu wajar, nggak masalah. Itu wajar cara kita untuk cari duit, cari nafkah nggak masalah. Cuman kan
ini kan program sosial, bukan program seperti itu. Nah, itu harus nanti harus benar-benar dipilah, dikasih standar dan lain sebagainya. Lah katanya Kodari kemarin, Om Kodari lah ya. Om Kodari itu bilang yang disertifikasi dari ribuan dapur-dapur MBG ini yang disertifikasi baru 34 katanya. Dari sekian banyak? Ya, dari sekian banyak, dari ribuan, baru 34. Nah, kita pun juga masih belum tahu. Aku sampai hari ini belum tahu apa aja standarisasinya seperti apa aja. Aku belum tahu. Jadi ya memang seperti itulah. Ini program yang bagus. Program yang mungkin dilaksanakan sangat mungkin sekali. Bisa berakibat baik, sangat berakibat baik. Tapi di Indonesia, men. Challenge-nya tinggal itu. Ini Indonesia, teman-teman. Lagi-lagi ini Indonesia. Bukannya Indonesia itu jelek, menurutku bukan. Indonesia itu rumit gitu lah. Indonesia lebih rumit daripada Singapura gitulah kira-kira. Oke, kalau kayak gitu untuk ya nggak, kita sebagai masyarakat deh, pasti kan punya saran atau kayak gimana. Menurut Kiatmo sendiri, sarannya tuh seperti apa untuk program MBG ini ke depannya? Ya, aku bingung ya kalau dibilang sarannya apa, itu sebenarnya aku bingung. Jadi gini, aku juga mau ajak kalian teman-teman kasih saran bareng-bareng di kolom komentar. Aku jamin didengerin. Aku jamin itu. Jadi gini ya teman-teman, saran-saranku, kalaupun ada beberapa orang yang menyarankan kalau nanti diberikan bantuan tunai aja, biar diurus sendiri segala macem. Siapa yang jamin nggak dipakai judi online? Anjir, penyakit itu. Siapa yang jamin nggak dipakai hal-hal yang lain? Dipakai beli kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting dan akhirnya nanti apa? Nggak jadi apa-apa kan? Duitnya nggak tepat sasaran kan akhirnya? Iya, kebanyakan nggak tepat sasaran. Kenapa ya? Karena ngeliat tuh banyak yang orang-orang kayak yang di Papua atau apa yang di pedalaman, kayak mereka masih cari makan aja dengan tukar buah atau hewan yang mereka tangkap di hutan, kayak gitu kan. Aduh, ngeliatnya kan kasihan ya dari ekonominya mereka, makanan mereka. Tapi yang dapat bantuan tuh malah terkadang aku juga ngelihat sendiri nggak digunain dengan baik gitu loh. Dipakai judi. Di video yang kemarin kita bahas, nggak semuanya BLT dipakai judi, nggak semuanya. Aku nggak bilang semuanya dipakai, aku nggak bilang. Tapi yang aku lihat banyak sekali itu dipakai seperti itu. Banyak sekali, itu fakta di lapangan. Aku itu beberapa kali mau laporin orang loh. Bahkan ya teman-teman, ojek online aku lihat, aku lagi neduh di apa namanya, hujan gitu kan. Pernah aku kasih lihat kan itu. Yang aku ngefoto orang lagi main judi itu loh. Itu pengendara ojol seperti itu. Faktanya memang ada, dan itu gimana kalau yang seperti itu dikasih BLT, duitnya gimana? Kita harus cari salah satu cara yang efektif, efisien untuk apa ya? Aku punya satu saran sih untuk mengatasi hal itu ya. Aku punya satu saran sih. Jadi gini, ada beberapa warung yang aku lihat, warung ikhlas, warung berkah dan lain sebagainya, yang bayar seikhlasnya itu loh. Tahu nggak warung-warung yang bayar seikhlasnya, makan tiap hari apa bayar seikhlasnya itu loh. Nah, itu kan bisa dibikin, dan yang bikin seharusnya ya lagi-lagi orang-orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi, yang duitnya udah berlimpah. Soalnya gini teman-teman, buat teman-temanku yang kaya banget, sultan nggak karu-karuan itu ya, kalau kalian kaya sendiri, kalian bisnis, nanti orang-orang yang lain miskin, siapa yang beli barang kalian? Siapa coba? Nggak ada kan? Nah, itu kita harus saling berputar seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau pemerintah mau bikin seperti itu di tiap-tiap desa, di tiap-tiap kelurahan. Kalau RT RW bullshit lah, itu terlalu rumit itu nanti. Di tiap-tiap desa atau di tiap-tiap kelurahan bikin aja dapur. Jadi tepat sasaran kan. Ada anak sekolah masuk segala macam, atau mungkin kalau anak itu sekolahnya jauh dari kantor desa dan kelurahan, bisa dianterin segala macam. Jadi pengelolaan yang apa ya, kalau aku bilang tertata ya. Ya, tertata dan berkesinambungan. Dan memang tujuannya kebanyakan nanti tujuannya bukan cuan, karena kan aku bilang teman-teman yang sultan tadi. Nah, seperti itu juga bisa jadi. Kalau dikasih bantuan langsung, aku rasa itu bukan solusi, sama sekali bukan solusi. Budget berapa tadi? 10.000 dipotong biaya produksi dan lain-lain lah ya. Udahlah, kasih apa namanya, telur itu loh. Telur itu sumber protein terbaik gitu. Putihnya, kuningnya itu sumber protein terbaik. Telur rebus 3 aja udah. Itu oke kok itu sebenarnya. Udah cukup panjang. Paling terakhir kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Ya. Oke, kesimpulannya simpel aja. Sebenarnya MBG ini program bagus.
Bagus, aku dukung banget sih Pak Ya. Prabowo itu. Karena ya nggak mungkin seorang presiden bikin program nggak ada manfaatnya. Nggak mungkin. Itu pasti bagus. Paling ya yang perlu diperbaiki nih pengelolanya lah ya. Betul, eksekutor Lebih lapangannya. Harus apa, ada reportnya lah. Reportnya ada, cuman kan bisa bisa diakal-akali itu report seperti itu. Susah sih. Makanya aku bilang Indonesia itu rumit. Jadi kembali lagi, program yang bagus ini harus dieksekusi dengan sebaik mungkin. Nih, hati-hati jangan sampai jadi bumerang. Jadi bumerang gimana maksudnya? Jadi bumerang, nanti kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini nih, peristiwa seperti ini dipakai nyerang Pak Prabowo. Coba kalian tebak siapa yang biasanya memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Komen di bawah, anak dajjal kayaknya. Yang biasanya memanfaatkan situasi-situasi rusuh seperti ini. Kalian mau dibahas nggak tentang legenda anak yang dicarikan pekerjaan sama bapaknya? Kita tunggu minggu depan ya, karena itu bakalan seru banget. Minggu depan bakalan ada yang pecah. Gitu. Oke, udah. Ya udahlah, kalian tinggalkan komentar-komentar, kalian tinggalkan saran-saran. Ini pasti didengar karena aku report. Serius beneran teman-teman. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.